kita. Di antaranya Imam Abu Sufyan menyampaikan bahwa para ulama ketika bertemu saling memberikan wasiat antara ulama satu dengan yang lainnya. Kemudian apabila mereka tidak bertemu maka saling membuat surat untuk memberikan satu wasiat yang itu bisa kita jadikan sebagai pegangan dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Apa isi wasiat para ulama tersebut? Mari kita ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Muhammad Syahid Ashor SSMA Esos dengan tema wasiat penting para ulama. Namun sebelumnya mari kita buka taklim kita dengan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kepada Ustadz Muhammad Syahid Ashor kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta taj'alul 'usr in syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min nafsin la tashba'. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'uha la yusrafu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma barik fi a'malina wa a'marina wa dhurriyyatina wa jami'i sya'nina. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Atau kama qala Allah ta'ala alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Hadirin kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah sehingga pada pagi hari yang mulia ini kita bisa meraih kemuliaan-kemuliaan. Di antara kemuliaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pertama, kita mendapatkan kemuliaan di pagi hari kena dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita isi dengan aktivitas majlis zikir atau majlis ilm. Semoga Allah memberikan kita jalan pintas menuju surga. Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah memberkahi setiap dari kehidupan-kehidupan kita. Yang kedua, hadirin ibadallah rahimani wa rahimakumullah.
Salawat salam kita haturkan kepada keharibaan Kanjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah sosok uswah dan qudwah kita. Beliau adalah contoh suri tauladan kita yang alhamdulillah sampai hari ini masih kita pelajari setiap sunnah-sunnahnya, dengan harapan semoga Allah memberikan kita keridhaan karena kita mengikuti utusannya, dan semoga Allah memberikan kita kesabaran di dalam belajar terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ada 3 macam kesabaran. Pertama, sabarnya seorang mukmin adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam ketaatan, tidak mengeluh, menjadi seorang mukmin. Tidak banyak protes kepada Allah, tetapi dia banyak menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu menjauhkan dirinya dari larangan-larangan Allah. Yang kedua, kata Ibnul Qayyim, sabar yang kedua adalah sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan artinya dia sabar menahan diri dan hawa nafsunya. Dia sabar untuk tidak curang. Dia sabar untuk tidak berghibah. Dia sabar untuk tidak membuli atau mengolok-ngolok saudaranya. Dia sabar ketika ada keinginan untuk menyakiti saudaranya, tetapi dia bersabar untuk tidak melakukannya. Maka sabar yang kedua ini adalah sabar yang sangat sulit. Yang ketiga adalah sabar di dalam menerima setiap takdir yang Allah sudah kadarkan kepadanya. Allah berikan sakit, maka dia katakan, ini sudah memang takdir Allah. Ini untuk menghibur diri kita. Ini memang sudah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka setiap takdir yang Allah berikan kepada kita, kita akan merasakan bahwa sesungguhnya itu adalah takdir Allah. Maka hati ini akan terobati dan menjadi tenang. Hati ini menjadi sakinah. Karena ketenangan hati itu ada alamat-alamatnya untuk kita raih. Unwanus sa'adah. Alamat-alamat kebahagiaan itu atau kebahagiaan hati, untuk melembutkan hati, di antaranya adalah bisa menerima setiap takdir yang Allah berikan kepadanya. Coba hadirin Bapak Ibu, jenengan ditakdirkan sakit bertahun-tahun. Kalau kita misalnya ngerundel, kalau kita misalnya nyun sewu tidak menerima penyakit tersebut, kira-kira makin sehat napa makin sakit? Berarti yang paling bagus menerima dan bersabar. Ya. Karena saya pernah nonton satu video seorang anak kecil yang diwawancarai, ya. Kenapa diwawancarai? Karena anak kecil tersebut hafiz Quran 30 juz. Terus tidak pernah ketinggalan takbiratul ula, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Jadi bahkan muazzin belum datang dia sudah datang, Pak. Loh, kok apa yang spesial dari anak ini? Kan banyak yang lain-lain juga banyak yang rajin. Yang spesial dari anak ini, kakinya kedua-duanya buntung, Pak. Kakinya kedua-duanya buntung. Kita yang sehat, punya kaki, punya mata, punya tangan, seringnya telat nopo seringnya cepat? Oh, telat nggih. Telat ke masjid tuh ya. Ini spesial kenapa? Karena kakinya buntung dua-duanya. Ketika diwawancarai oleh reporter, apa yang membuat engkau itu selalu bersyukur sehingga bahkan termanifestasikan takbiratul ihram tidak pernah ketinggalan, hafal Quran maning. Apa kata anak ini? Nikmat mana yang aku dustakan wahai saudaraku? Karena aku diberikan jalan dengan kaki, jalan dengan tangan. Jadi jalannya dengan tangan, Pak. Ngesot loh ini. Saya bisa ngesot, bisa sampai ke masjid, itu nikmat terbesar bagiku.
Bayangkan, ngesot pakai tangan jalan dan jauh rumahnya. Karena tahu rumahnya jauh, dia datang lebih awal. Katanya bisa 1 jam saya ngesot. 1 jam ngesot, Pak. Luar biasa. Dan ini titisan-titisan para ulama-ulama kita terdahulu. Bahkan dari kalangan tabi'in. Saya lupa namanya ya. Kalangan tabi'in yang didiagnosa oleh seorang tabib, seorang dokter. Wahai ulama besar, ya Maulana, jenengan akan dioperasi kakinya karena apa? Sakit. Akan diamputasi, dipotong. Dia bukan malah mengucapkan nada takut atau astagfirullah misal, tidak. Dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Yang dipotong cuman 1. Sing siji esih. Dia bersyukur karena apa? Yang dipotong cuman 1. Kaki yang 1 masih. Dan hebatnya lagi, kalau reporter tadi mengatakan, saya melihat Anda itu ketika sholat menahan diri. Jadi kayak gerak-gerak gitu, kayak bukan menahan sakit, tapi memang tidak seimbang karena nggak punya kaki gini gitu. Ya, mungkin kalau kita orang biasa capek, lelah melihatnya begitu. Tapi dia sangat menikmati sholatnya. Ya, sangat menikmati sholatnya. Ini adalah titisan semangat para ulama-ulama kita terdahulu yang harusnya ya ada di dalam sanubari kaum mukminin hari ini. Ya, apalagi kita diberikan kesempurnaan fisik oleh Allah. Allah berikan tangan, Allah berikan kaki, Allah berikan semua, tidak ada yang kurang. Ya. Tapi kalau ada yang mengatakan kurang, itu bukan karena nikmat Allah kurang, tetapi hatinya yang sempit tidak bisa bersyukur kepada Allah. Nah, ini nanti kita bahas. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdahulu sebagaimana yang moderator sampaikan tadi, dulu para ulama terdahulu kalau tidak bertemu, mereka saling bersurat, saling berwasiat satu sama lain di dalam nasihat menasihati kebenaran, kebajikan, kesabaran. Salah satu ciri kita cinta kepada saudara kita adalah berani menasihati. Ini ciri kita cinta dengan handai tolan kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita. Dan bagi yang dinasihati juga harus paham. Karena banyak orang yang kadang tidak menerima nasihat. Leres. Ada orang yang diberikan nasihat secara baik, sudah apik caranya. Fikih dakwahnya sudah bagus, tapi dia tidak mau menerima. Katanya biasanya kalau yang minum obat itu siapa? Orang yang sakit. Ya toh? Obat itu pahit, betul. Bagi saya, bagi dia yang sakit dan dia akan minum obat soalnya. Kalau kita mendengarkan satu nasihat dan itu pahit rasanya, berarti kita sedang sakit. Nah, kita misalnya mendengarkan satu nasihat disuruh sholat, disuruh ini dan tenang-tenang aja, saya nggak apa-apa kok. Oh, berarti sedang saya sehat. Mendiagnosanya begitu. Tapi para ulama di antara mereka dulu itu saling menasehati satu sama lain, Pak. Padahal sudah sekali ulama. Makanya murid Imam Syafi'i misalnya, atau Imam Syafi'i sendiri menceritakan gurunya misalnya Imam Waqi' atau gurunya Imam Malik, ya, atau Imam Ahmad menceritakan gurunya, yakni Imam Syafi'i. Ini kan Imam Mazhab ini guru murid, Pak. Mereka menceritakan gurunya, muridnya itu dengan cerita-cerita yang luar biasa, penuh dengan kebajikan, penuh dengan kebenaran, penuh dengan hikmah. Padahal sesama ulama yang dimana produk-produk mereka itu berbeda. Produk fikih ya berbeda. Ya sama seperti Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan, walaupun nyun sewu satu sekolah tapi keluar beda produknya. Tapi mereka tidak pernah saling saling menjatuhkan, saling menjelekkan, saling membuli, tetapi yang ada mereka saling menasehati satu sama lain. Masya Allah. Ini kan luar biasa sekali. Makanya kana al-ulama fi ma madha yaktubu ba'duhum ila ba'din bihaula'il kalimat. Adapun ulama-ulama dulu saling berwasiat satu sama lain dengan beberapa kalimat yang mengagumkan. Pertama, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Yang pertama, barang siapa ya yang memperbaiki rahasia hatinya, niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan lahiriahnya.
Kata para ulama, kita disuruh untuk memperbaiki hati kita, rahasia hati kita, maka Allah memperbaiki amalan-amalan yang lahir, yang zahir. Jadi kita harus niat itu karena Allah. Jangan sampai niat karena dunia. Menjual akhirat untuk secuil dunia hina. Menjual akhirat untuk dunia yang kalau bahasa Allah itu dalam Quran illa qalila. Gak cukup. Mungkin kalau ada yang lebih kecil, lebih sedikit dari sepotong, lebih dipotong lagi. Sedikit sekali dunia itu. Sifatnya itu mata'ul gurur. Nikmatnya itu bukanlah nikmat yang abadi. Nikmat dunia itu seenak-enaknya nikmat, kata para ulama terdahulu, saling menasehati satu sama lainnya. Karena mungkin nyun sewu, ada orang yang, bahkan ada seorang ulama yang mengatakan menuntut ilmu itu syadidun, talabul ilm syadidun. Menuntut ilmu itu berat. Terus selain menuntut ilmu, menghafal ilmu tersebut lebih berat lagi. Asyaddun. Apalagi yang lebih berat, kata para ulama? Mengamalkan ilmu tersebut adalah hal yang lebih berat. Karena di sini akan diuji niatnya. Orang menuntut ilmu karena apa? Itu diuji. Dan para ulama terdahulu begitu. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan, barang siapa yang datang ngaji karena ingin mendapatkan roti khubz, hinalah dia. Karena dia hanya ingin mendapatkan sepotong dunia. Karena ngaji ini adalah merupakan kebutuhan kita. Salat itu adalah merupakan kebutuhan kita. Salat yang khusyuk, salat yang baik kita raih dengan datang ke majelis-majelis ilmu, ke taman-taman syurga, sebagaimana yang Rasulullah katakan. Nah, inilah yang membuat kita, hadirin ibadallah, kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah, punya sifat muraqabah, punya sifat dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah. Karena apa? Imannya yang begitu besar. Iman itu datang, ketakwaan itu datang karena ilmu yang dia raih, karena ilmu yang dia cari, pengetahuan yang dia dapatkan dari apa? Dari khabar-khabar yang Allah sampaikan, baik melalui Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, berarti kita menuntut ilmu di pagi hari ini manfaat nopo mboten Pak Bu? Manfaat. Alhamdulillah. Kita ini banyak manfaat ya, selain menambah hazanah keilmuan Islam kita, menambah kemantapan jiwa kita, sehat mental dan jiwa kita insya Allah. Berarti saling menasehati para ulama dulu. Pertama, memperbaiki niat. Rahasia hati kita harus kita perbaiki. Jangan sampai hati kita ini nyun sewu. Mungkin kalau awal-awal berubah, awal-awal hijrah, melu-meluan ngaji, ropopo. Tapi masa bertahun-tahun niatnya melu-meluan, Bay? Kan repot gitu ya. Harus dirubah. Jadi harus dirubah niatnya. Ini nasihat para ulama-ulama soleh kita terdahulu. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslah Allah ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, kita sudah baik, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Jadi pertama, kita disuruh memperbaiki hubungan kita dengan Allah dulu. Asy-Syaukani mengatakan syarat orang bertakwa itu tidak hanya hablum minan nas, atau tidak hanya hablum minallah, tapi kedua-duanya. Cuman yang harus diprioritaskan yakni hubungan kita dengan Allah dulu, baru kita perbaiki hubungan kita dengan manusia. Seandainya hubungan kita dengan manusia sulit dan sukar untuk diperbaiki, kita sudah minta maaf, kita sudah islah, tapi sulit dia memaafkan kita, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Mohon ampun kepada Allah. Mungkin Allah ingin menguji kesabaran kita dari saudara kita tersebut. Mungkin Allah ingin memberikan kita pengampunan dosa. Betul enggak? Allah ingin memberikan kita kafarah. Kata Nabi, ya, tidak ada penyakit galau, sempit hati, jiwa yang gersang. Tidak ada hal-hal yang membuat manusia patah hati. Hatta syaukah, sampai duri yang kecil, yushakuha, menusuk kakinya, illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidak terkecuali duri tersebut akan memberikan
ampunan atau kafarah bagi orang tersebut. Artinya duri saja menusuk ke kaki kita dan kita bersabar. Kita katakan ini ada hikmahnya di balik duri yang menancap di kaki kita. Maka Allah mengampuni dosa kita. Itu kafarah bagi kaum mukminin. Bayangkan. Lah kalau jenengan jatuh dari motor, kaki patah. Terus kita bersabar. Itu lebih sakit lagi daripada duri. Maka dosanya berguguran, Pak. Masya Allah. Dosanya berguguran. Itu analogi. Asyaukah. Asyaukatu. Itu adalah sebuah analogi di dalam hadis. Sebuah contoh perumpamaan. Mungkin syaukah ini bisa berbentuk dalam tanda kutip hati yang sedang istilahnya sakit karena disakiti oleh tetangganya misalnya. Tapi jenengan sabar. Sabar baiklah gitu. Ya. Dan ini sifat Rasulullah. Rasulullah bahkan sampai dikatakan oleh siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu siapa? Abu Jahal itu teman mainnya Rasulullah di waktu kecil dulu. Jadi Nabi dengan Abu Jahal itu seumuran, Pak. Ya, beda dengan Abu Lahab. Abu Lahab masih kerabat, dia pamannya. Nah, Abu Jahal ini teman sepermainannya. Tapi Abu Jahal ini dulu karena punya hasad di dalam hatinya kepada Rasulullah, dia tidak pernah senang dengan Rasulullah. Selalu mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Abu Jahal mengatakan, demi Allah, ya, demi Tuhannya dia dulu gitu ya. Kalau seandainya nanti Muhammad keluar dari masjid itu akan kupatahkan lehernya. Mau dipatahkan lehernya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi dengar, Pak. Nabi dengar. Tapi Nabi tidak pernah mengusik, tidak pernah memperhatikan lah. Ya wislah biarin saja. Nggak apa-apa. Begitu sabarnya Rasulullah. Yang greget itu para sahabat, Pak. Yang apa istilahnya ibaratnya orang tegel gitu ya. Nggak rela membiarkan itu para sahabat loh. Tak potong saja lehernya. Mungkin begitu ya kita. Tapi Rasulullah SAW sendiri enggak apa-apa, biarkan saja. Begitu sabarnya Rasulullah SAW. Karena dari setiap musibah, dari setiap ujian itu Allah berikan kita kafarah di situ. Ngerti nggih, Pak? Bu? Insyaallah nggih. Kata para ulama, al-mautu wal hayatu ibtila. Mati, hidup, ujian. Mati, hidup, ujian. Ada yang sudah mati, kita ikut ke makbarah, melayat, takziah, ujian bagi yang ditinggalkan dan ujian bagi yang mati. Karena mati adalah merupakan ibtila dari Allah. Kita yang masih hidup, lebih-lebih ujian, Pak. Jadi jangan kita katakan orang mati terus, oh ya ujian. Kita yang hari ini hidup, masih bernafas, masih menyaksikan kehidupan, ini juga lebih-lebih adalah ujian. Jadi jangan salah kaprah. Loh, di masyarakat itu Bapak Ibu yang mengatakan nek miskin ujian, nek sugih ora ujian. Lah kan ngaco gitu loh. Justru banyak ya orang kaya itu tidak merasa diuji tapi dia gagal dalam ujiannya. Betul apa betul? Orang miskin jelas ujian, tapi nek sugih ke ora ujian, nikmat katanya. Padahal itu ujian yang sesungguhnya juga. Dia mampu enggak dengan kekayaannya? Mampu enggak sebagaimana Utsman bin Affan? Mampu enggak sebagaimana Abdurrahman bin Auf yang pintar memanage kekayaannya yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kekayaan itu juga merupakan ujian dari Allah. Dan tidak sedikit orang yang lolos dari ujian kekayaan, ibadallah. Makanya kalau ada yang mengeluh, Ustadz kami bekerja dari dulu, kami begini tapi kok enggak pernah kaya kayak tetangga sebelah. Lalu jenengan lihat tetangga sebelah ya orang selesai lah. Bukan enggak kaya tetapi kita enggak bersyukur. Ya, kita yang tidak bersyukur. Allah itu sudah memberikan kadar rizki dengan alamat masing-masing rizkinya. Enggak mungkin tertukar. Sama halnya dengan kita meyakini satu kaedah di dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti mati, betul. Tapi jarang kita meyakini setiap orang yang bernyawa juga punya rizki. Jarang kita yakini yang begitu. Tapi kalau nek mati yakin. Tapi nek rizki belum berangkat ke pasar sebelah, kelaku apa ora, ya gitu. Loh yang belum mangkat pasar be sudah suuzon sama Allah, ini laku dapat enggak sekarang? Insya Allah dapat. Semasih hidup ini
Allah alamatkan rizki masing-masing. Nggak mungkin tertukar. Alamat kematian, alamat rizki nggak mungkin ketukar. Bisa jadi warisan direbut saudara, ya. Tapi ingat, warisan bisa direbut, tapi rizki nggak bisa direbut. Harta jenengan dicuri, dirampok. Harta bisa dirampok, tapi ingat, rizki nggak mungkin direbut, nggak mungkin dicuri, nggak mungkin dirampok. Rizki jenengan nggak mungkin ketukar. Itu sudah ketentuan Allah. Makanya jangan sampai kita berlelah-lelah, bercapek-capek dengan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Tugas kita nyari bersyukur ibadah. Nyari syukur ibadah. Udah gitu aja. Makanya kalau makna doa kita dalam surat Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syekh As-Sa'di mengatakan, wal qiyamu bi ibadatillah wal isti'anatu bih. Ada dua maknanya. Pertama, ngibadah kepada Allah. Yang kedua, minta kepada Allah. Mungkin kalau yang pertama pun nggih beres. Tapi yang kedua, ini kadang-kadang lupa minta kepada Allah. Ini terjadi kepada orang-orang jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Secara rububiyah mereka percaya Allah itu ada. Tapi secara uluhiyah ibadahnya cacat. Dan hari ini banyak jahiliyah itu kembali terulang menjadi jahiliyah modern. Bagaimana contohnya? Nek ke masjid, ya ke masjid, salat, apik salate, zikirnya apik, majelis taklimnya apik. Tapi giliran Covid kemarin hampir semua ranah ekonomi kolaps. Pasar tidak sedia kala, tidak laris seperti biasa. Akhirnya apa? Dukun bertindak. Padahal salat. Ini cacat secara uluhiyah. Ya, orang-orang jahiliyah itu dulu begitu, Pak. Dia percaya adanya Allah, itu percaya. Tapi dia juga percaya ada zat yang lain yang memberikan rizki. Makanya dia pakai tumbal, pakai sajen, pakai apa itu loh. Makanya syaratnya ada dua, kata Imam Asy-Sya'di itu, Syekh As-Sa'di. Pertama, beribadah, menyembah kepada Allah. Kedua, isti'anah, jangan lupa. Karena isti'anah ini juga merupakan instrumen, ya, kita sebagai seorang mukmin minta hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Bahkan katanya, ya, sampai garam di dapur nek habis, ibaratnya begitu ya, mintanya kepada Allah. Hakikatnya begitu. Sendal putus, kata hadis Nabi, yo mintanya kepada Allah. Ngeten nggih? Begitulah kita diajarkan di dalam Islam. Jadi jangan sampai kita beribadah tapi kalau ketika diuji dengan masalah sosial, masalah ekonomi, terus kita nyari jalan keluar yang lain yang lebih instan, yang menurut dia instan. Mungkin ada bisikan kiri, bisikan kanan, Bu, jenengan kayak apa? Minta syarat, Bay. Minta syarat ke Mbah siapa misalnya. Mbah siapa, Pak? Kalau mboten ngertos ya. Ya, minta syarat. Insya Allah. Lo apa yang bacanya bismillah kok? Bacanya alhamdulillah, al-Fatihah kayaknya dibacanya al-Fatihah, dibacanya Yasin gitu. Ya, syaratnya ini. Nggawa panci anyar ya, sing meling ya. Terus bawa kompor baru. Ayam putih 6 ekor sama telurnya 6 biji, nanti digantung depan warung. Nah, digantung besoknya makin sepi, Pak. Kenapa? Ya karena nggak sesuai syariat. Yang namanya rezeki nggak ketukar, Pak. Yang namanya rezeki nggak ketukar. Nah, ini wasiat para ulama kita. Makanya kita harus hati-hati. Terus yang ketiga, wa man 'amila li ukhratihi kafahullahu amra dunyahu. Yang ketiga adalah barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, ibadallah, maka Allah akan mencukupkan amra dunyahu. Allah cukupkan urusan-urusan kebutuhan-kebutuhan dunianya. Jadi orang kalau berniat beramal karena akhirat, Allah cukupkan dunianya. Ini yang sulit, Pak. Banyak di antara kita di dunia nyari dunia untuk dunia. Bahkan ada yang sholat untuk dunia, Pak. Ada yang sholawat untuk dunia.
Kemarin saya ditanya, Ustadz, saya habis diijazahkan satu solawat. Solawat nopo bu? Solawat ben hutangnya cepet lunas. Tapi kok ndak lunas-lunas Ustadz? Terus saya tanya, jenengan pun bayar hutang nopo dereng? Dereng. Lah, gimana mau lunas hutangnya nggak dibayar? Solawat itu tidak bisa melunaskan hutang. Syaratnya apa? Harus dibayar hutang itu. Ya. Ini pertama niat yang salah. Nek bersolawat ya sah-sah saja. Berzikir kepada Allah memang itu adalah merupakan kita kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Makanya Allah katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kan gitu bahasa Quran dalam surat Ali Imran. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, saat dia berdiri, wa qu'udan, di saat dia duduk, ya, dan sebagainya. Para ulama mentafsirkan ayat ini maksudnya adalah sholat. Jadi kalau sholat itu tidak bisa berdiri, ya duduk. Tidak bisa duduk, berbaring atau tidur, kan gitu. Terus makna kedua dari zikir ini adalah zikir secara lisaniyah yang diucapkan. Astagfirullah, subhanallah, takdis, tahmid, tahlil, takbir. Itu makna allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Dan makna yang ketiga dari zikir ini kata para ulama yaitu ada seseorang yang dia dirayu untuk melakukan kemaksiatan, atau mungkin kita contohkan ada seorang anak muda didatangi gadis cantik, dirayu kemampuannya anak, kesempatannya anak untuk melakukan perzinahan misalnya. Tapi dia mengatakan, inni akhafullah, aku sungguh takut kepada Allah. Nah ini berarti dia sedang berzikir kepada Allah. Itu maksud dari kalimat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Masya Allah. Jadi maknanya bisa khauf, takut. Takut kepada Allah berarti dia berzikir kepada Allah. Nah ini wasiat ulama yang keempat adalah berzikir kepada Allah. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita untuk berzikir kepada Allah, karena berzikir itu merupakan instrumen yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin. Ibu tahu siapa nabi yang ditelan oleh ikan? Nabi sinten? Yunus. Nabi Yunus niku, Bapak Ibu, kata Allah, seandainya Yunus itu bukanlah orang yang rajin berzikir kepadaku, kata Allah, maka dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan hatta yauma yub'atsun, sampai hari kiamat. Tapi asbab zikirnya Nabi Yunus, ikan itu muntah. Atas izin Allah, Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan tersebut. Makanya nopo zikirnya Nabi Yunus, Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan rata-rata zikir para nabi itu semua adalah zikir-zikir pertaubatan. Makanya para ulama menyimpulkan, barang siapa yang membaca zikir-zikir pertobatan, dia merendahkan diri di hadapan Allah, sebelum dia meminta hajatnya, Allah akan mengabulkan hajatnya. Allah akan mengabulkan hajatnya. Jadi sebelum kita berdoa, etika berdoa itu ya, pertama kita puji Allah dulu dengan Asmaul Husna. Kedua, rendahkan diri kita sebagaimana para nabi. Nabi Adam merendahkan diri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahkan Rasulullah juga merendahkan dirinya, berdoa kepada Allah. Nabi Yunus juga merendahkan, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni, aku kuntu minaz zalimin, sungguh adalah orang yang sangat zalim. Sangat zalim. Akhirnya Nabi Yunus keluar dari perut ikan karena asbab zikir yang dia baca. Jenengan harus memperbanyak zikir, terutama zikir yang disyariatkan, yang masyru'. Contoh misalnya zikir pagi dan petang. Ini kita hidupkan. Apalagi kita di bulan Rajab. Bulan Rajab itu salah satu dari arba'atun hurum. Ada 4 bulan mulia kan? 4 bulan mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Hari ini kita berada di bulan Rajab. Para ulama mengatakan seandainya
ada seorang hamba yang dia memperbanyak ibadahnya di bulan haram, berbeda pahalanya dengan bulan-bulan yang lain. Artinya lebih banyak pahalanya. Tapi sebaliknya, seandainya ada seorang hamba Allah yang dia melakukan kemaksiatan, padahal dia tahu itu bulannya Allah, syahrullah, dia tahu itu bulan haram, maka Allah pun akan melipat gandakan dosanya. Orang yang melakukan dosa di bulan haram, dosanya tidak biasa, tidak sama dengan dosa di bulan-bulan selain bulan haram. Ngerti nggih? Nah ini. Jadi monggo nasihat yang keempat para ulama, disuruh kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Orang yang banyak berzikir adalah orang yang selamat. Orang yang selamat. Karena dengan zikir kepada Allah ini menentramkan hati kita. Sakinah. Makanya kata hadis Nabi, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Yatluna kitaballah ini zikir maknanya. Ya, membaca Quran, membaca kitab Allah. Ya, atau berzikir di dalam iktikaf sebentarnya misalnya antara subuh dengan syuruk. Ya, illa nazalat alaihimus sakinah, tidak terkecuali Allah turunkan ketenangan di dalam hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah selimutkan dengan kasih sayang. Wa haffathumul malaikah, Allah utus malaikat untuk mendampinginya dan didoakan oleh para malaikat. Doa para malaikat apa? Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni orang tersebut, warhamhu, dan kasih sayangilah orang tersebut. Masya Allah. Makanya kita ini tidak ada ruginya Pak. Transaksi kita dengan Allah tijaratan lan tabura, tidak akan pernah rugi. Kalau transaksi kita dengan manusia akeh rugi nih Pak. Tapi kalau kita transaksi dengan Allah, sebagaimana kita bermajelis ilmu, sedekah, berinfak, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, itu tidak pernah akan merugikan kita karena Allah itu Maha Adil. Allah itu Maha Rauf, kasih sayang. Innallaha bin-nasi la raufur rahim. Kata-kata Ar-Rauf asal katanya Ar-Ra'fah. Ar-Ra'fah bermakna puncaknya kasih sayang Allah kepada manusia. Sehingga tidak boleh ada kekhawatiran di hati kita, apakah Allah ini akan mengapresiasi saya? Nggak boleh ada pertanyaan seperti itu. Yakin di dalam hati. Prasangka baik yang harus kita kedepankan kepada Allah. Sehingga dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, kita tetap berhusnuzon kepada Allah. Ada hikmah di balik setiap Allah uji kita. Ada hikmah dari setiap kayanya seorang hamba, itu ujian bagi dia. Ada hikmah di balik miskinnya seorang hamba. Mungkin kalau kita secara bodoh, secara awam, saya miskin kenapa? Mungkin kalau jenengan kaya jadi sombong gitu loh. Itu makanya nggak dikaya-kayakan. Atau kenapa saya kaya? Ya, karena jenengan kalau miskin bisa kufur, bisa jadi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini kan mungkin secara awam saja begitu. Ada hikmah yang kita nggak tahu, Pak. Saya padahal mintanya mobil, kenapa yang dikasih motor ya Allah? Gitu misalnya. Ini misal secara keduniaan gitu ya. Ada hikmah pasti di balik setiap rahasia Allah yang Allah berikan, takdir Allah yang Allah takdirkan kepada kita. Tidak mungkin meleset, tidak mungkin salah. Maka qanaah di dalam menerima takdir juga merupakan sifat seorang mukmin yang sejati. Maka banyak-banyak berzikir nggih, karena berzikir itu melembutkan hati seorang mukmin. Kenapa orang-orang itu Pak, Bu, kalau Rasulullah kan diceritakan di dalam surat Al-Asyarah, Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah. Ada 8 ayat Makkiyah turun di Mekah. Surat Asyarah itu adalah merupakan surat yang menurut saya itu sangat luar biasa. Bahkan menurut para ulama itu luar biasa karena menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan di dalam ayat pertama, Alam nashrah laka sadraka. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Jadi Nabi itu tidak minta dilapangkan, tapi sudah dilapangkan dadanya. Karena Nabi itu adalah seorang yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan Nabi-Nabi terdahulu itu sampai minta langsung kepada Allah untuk agar dilapangkan dadanya. Siapa contohnya? Ada yang tahu? Nanti dapat hadiah, Pak. Hadiahnya dari panitia tuh. Ya. Nabi terdahulu sampai minta dilapangkan dadanya. Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang
nyun sewu, lidahnya itu cedal, kelu. Jadi kalau berkomunikasi, kalau ngomong, menyampaikan sesuatu tuh dalam tanda kutip, ya, kurang begitu. Gitu. Kalau kita baca dalam tafsir itu, kisahnya kan dulu dengan Fir'aun ketika beliau kecil di kerajaannya Fir'aun. Fir'aun tuh ingin menguji apa betul ini anak manusia apa anak siapa gitu. Ibaratnya begitu. Karena Fir'aun pada waktu itu melakukan sayembara. Seluruh anak laki-laki dibunuh karena dia takut. Ada ramalan dari tukang sihirnya nanti yang bahwa ada anak laki-laki yang akan bisa merongrong kerajaanmu. Tapi Allah kirim Nabi Musa ke kerajaannya Fir'aun, tinggal bersama Asiyah bintu Mazahim di sana. Bayangkan. Sampai-sampai Fir'aun tuh greget gitu. Dia taruh ibaratnya mendoan lah kalau sekarang. Ini mendoan, ini di sebelah kanannya bara api. Mendoannya dimundurkan. Ya namanya anak kecil, Pak. Ibu. Instingnya anak kecil apa yang di depannya dia ambil, betul? Akhirnya dia ambil batu bara api tersebut dan dia makan. Kena lidahnya, terbakar. Itu yang membuat kurang berkomunikasi Nabi Musa. Itu ceritanya, versinya. Ya, makanya ketika beliau mau menghadap Fir'aun, diperintahkan oleh Allah, qaulan layyina, datang ke Fir'aun itu dengan kalimat-kalimat yang menyentuh. Artinya disuruh dakwah ke Fir'aun itu dengan kalimat-kalimat yang menyentuh. Bayangkan, ini kan sekapir-kapir wongnya Fir'aun, Pak. Betul nggak? Nanti saya ceritakan sedikit ya, bagaimana kisah yang menarik di kerajaan itu. Nggak apa-apa, nggih? Nggak apa-apa? Oke. Agak melenceng sedikit, tapi yo bagus ceritanya. Saya juga suka gitu loh. Nah, ketika itu Nabi Musa akan menghadap Fir'aun, beliau berdoa, Pak. Rabbishrah li sodri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Itu bahasanya, Pak. Minta dilapangkan dadanya. Kalau Nabi beda. Nek Nabi Muhammad ditanya, kayak statement tapi sudah dilapangkan. Alam nashrah laka sodroka. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, wahai Muhammad? Bayangkan. Kalau Nabi Musa minta dia, Rabbishrah li sodri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang suka gugup di depan ya, Rabbishrah li sodri, wa yassir li amri, itu doanya ya betul juga sih ya. Enggak apa-apa gitu ya. Agar supaya Allah lapangkan dada kita, konsep yang tadi dia buat tidak bubar, kan begitu nggih? Boleh, enggak apa-apa dibaca itu. Itu juga doa yang masyru' ya, yang datang dari Quran, Masya Allah. Nah, sedikit cerita. Kalau tadi saya katakan sabar itu kan ada 3. Di antaranya sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Ngeten nggih? Nah, di dalam kerajaan Fir'aun, enggak apa-apa melenceng ya, sedikit ya. Di dalam kerajaannya Fir'aun itu ada seorang istri yang luar biasa ternyata. Ini bagi ibu-ibu biar tahu cerita sejarah bagaimana siapa? Asiyah bintu Mazahim, imra'atu Fir'aun, ya. Istri dari Fir'aun, yakni Asiyah yang luar biasa kisahnya. Beliau adalah orang yang bersabar di dalam taat kepada Allah sampai beliau wafat. Dan ada seorang masyitah di sana nanti, ya, yang menjadi tukang sisir ibnatu Fir'aun, anak-anaknya Fir'aun, yang juga mati di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kalau dibandingkan, ini perbandingan saja. Ini perbandingan saja. Setiap ibtila, ujian yang Allah berikan kepada kita itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian orang-orang soleh terdahulu. Makanya kita jangan pernah merasa orang yang paling sengsara gitu loh. Bu, nek suami jenengan zolim misalnya, lebih zolim Fir'aun, Bu. Betul ini. Lebih zolim Fir'aun. Makanya ketika ada yang bertanya, Ustadz ini suami saya begini zolim, apa yang harus saya lakukan? Sabar. Zolim mana? Suami jenengan sama Fir'aun, saya bilang. Fir'aun lah gitu ya. Ya. Artinya apa? Ada kisah-kisah yang bisa kita jadi pijakan, kita jadikan landasan agar supaya kita lebih bersabar gitu loh. Asiyah itu adalah orang yang sangat luar biasa bersabar menghadapi suaminya. Suaminya itu mengaku Tuhan. Ibu, suaminya dengan ngaku Tuhan enggak? Enggak sampai. Paling diujinya ya kurang kopi, gula, kurang beras gitu kan.
kurang uang jajan kan gitu Pak. Ujiannya masih sandang pangan. Tapi Asiyah itu ujiannya bukan itu. Kalau masalah dunianya lengkap, di kerajaan tuh ada buah-buahan, kenikmatan hidup yang luar biasa. Tapi Asiyah diuji dari suaminya yang sungguh sangat kafir kepada Allah. Sungguh sangat kafir. Bayangkan, dia menyuruh sekretarisnya si Haman, Haman, buatkan aku satu gedung pencakar langit agar aku bisa lihat Tuhannya Musa. Bok gila Pak. Suruh bikin gedung agar dia bisa lihat Tuhannya Musa katanya. Ya, kalau bahasa kita ya stres gitu loh. Bayangkan sampai begitu kafirnya Firaun itu. Ya, kita cut ceritanya ya, di mana ada satu ayat yang di dalam surah Al-Qur'an ya, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'atu fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa najjini minal qaumidz zalimin. Ini ada doanya Asiyah di sini di dalam surat At-Tahrim kalau tidak salah. Ya, rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Asiyah itu saking sangat tertekannya dengan ujian yang begitu besar. Sangat besar ujiannya sampai dia berdoa, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Buatkan aku satu istana di dalam surga ya Allah. Wa najjini min fir'aun, hindarkan aku dari kezaliman Fir'aun. Wa najjini minal qaumiz zalimin, dan hindarkan aku dari kezalimannya orang-orang yang zalim. Karena Ibnu Abbas pernah mengatakan di dalam tafsir bahwa Fir'aun itu menyuruh seorang ajudannya untuk mengambil batu yang besar untuk menghantam kepala Asiyah sampai mati, Pak. Itu dalam keadaan Asiyah dirantai, diborgol di depan orang-orang banyak, dipersaksikan di hadapan orang-orang banyak, dan ditanya kembali, apakah kamu masih tidak mau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Bayangkan, seorang istri dibegitukan. Zolimnya yang luar biasa, keterlaluan, Pak. Kalau kamu mau masih menikmati indahnya surga dunia, kerajaannya maksudnya, dan kamu masih mau dicap sebagai istrinya raja di raja, maka akuilah aku sebagai Tuhanmu. Asiyah tidak gentar dan bersabar di dalam taat kepada Allah. Amantu billah, aku itu beriman, telah beriman kepada Allah. Sampai apa? Sampai seorang pasukan menghantam kepala Asiyah dengan batu yang besar sampai mati. Tapi matinya, nah ini menarik, Allah mengabulkan doa Asiyah. Wa najjini min fir'aun, hindarkan aku dari kezaliman Fir'aun dan orang-orang kroni-kroninya. Jadi sebelum Asiyah itu dihantam kepalanya, Allah mencabut nyawanya Asiyah dulu, sehingga dia dengan hantaman batu itu bukan tidak merasakan sakit. Dan Allah membuatkan satu rumah, satu istana yang indah. Di mana? Fil jannah, di surga. Ini sesuai dengan doanya, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Hadiahi aku ya Allah istana yang besar di rumah, di surga. Hari ini mungkin kita nggak punya rumah yang besar, yang mewah, cukup, tapi kita bersyukur. Insya Allah Allah ganti nanti di surga dengan istana yang besar. Insya Allah. Lah kita ini kan bukan Sayyidat Asiyah bintu Mazahim. Kita bukan Sayyidat Khadijah. Ibu tahu wanita-wanita yang sudah disiapkan istana di dalam surga. Di antaranya siapa? Khadijah, Asiyah. Itu orang-orang yang sudah istananya jelas di surga. Bahkan Khadijah itu mendapatkan salam dari Allah, disampaikan oleh Jibril, bahwa telah dibangunkan satu istana yang besar, yang terbuat dari emas dan perak bagi Khadijah bintu Khuwailid. Kenapa? Salah satunya kesabaran Khadijah di dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup dan dakwah bersama Rasulullah. Ibu, bayangkan, Bapak, Khadijah itu selama 25 tahun rumah tangganya tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Pinten tahun? 25 tahun berumah tangga dengan Rasulullah, tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Pantas mboten dapat rumah di surga? Pantas mboten? Ya pantas. Jenengan sudah berapa tahun berumah tangga, Pak? Saya sudah berapa? 13-an tahun kayaknya. Jenengan pinten tahun? Ada yang 20. Berapa kali ngangkat suara?
Ah? Loh kok ketawa Pak? Berapa kali ngangkat suara Bapak Ibu? Yang ndak bapaknya, yang ndak ibunya. Oh setiap pagi Pak. Ya. Nah, ini. Itu Khadijah, makanya yo pantas, makanya sesuatu hadiah yang datang dari Allah itu butuh perjuangan yang besar. Butuh perjuangan yang besar. Sampai Rasulullah 1 pekan mau wafat. 1 pekan menjelang wafatnya Rasulullah SAW, Umar bertanya, "Ya Rasulullah, aku merasakan panas dari suhu tubuhmu yang luar biasa. Dari balik serbanmu itu engkau terasa, hawa panasnya terasa sampai saya. Kok panas panjenengan tidak biasa ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Wahai Umar, beginilah kami para nabi dan nabi-nabi terdahulu. Ketika Allah berikan panas, panasnya 2 kali lipat lebih panas dari orang-orang biasa. Kalau hari ini jenengan panas 40 derajat Celcius sudah semaput, Nabi panas 2 kali lipat dari itu, Pak." Lantas Umar bertanya, "Kenapa engkau diberikan panas dan sakit yang lebih sakit 2 kali lipat dari kami orang-orang biasa?" "Karena kami para nabi pahalanya 2 kali lipat." Logikanya, seorang nabi diberikan ujian yang berat 2 kali lipat sakitnya daripada kita, tapi mendapatkan pahala 2 kali lipat. Lah kita nih hari ini Pak, bapak-bapak, ibu-ibu di zaman modern ini pinginnya apa? Pinginnya masuk surga tanpa ujian Pak. Lah kok angel gitu loh. Harapannya ya surga, tapi disuruh beribadah, 0. Harapannya nanti Bu kita bareng-bareng di surga ya gitu ya, kan romantis gitu ya. Tapi ibadahnya apa? Jauh dari ibadah kepada Allah. Nabi saja, seorang nabi untuk mendapatkan pahala 2 kali lipat harus diuji dulu dengan sakit 2 kali lipat. Begitu loh bahasanya. Kalau yang saya logikakan. Allahu Akbar. Ngeten nggih? Bahkan ada seorang cerita juga yang menarik dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atat alayya raihah thayyibah. Faqultu ya Jibril, ma hadhihi raihah thayyibah. Ketika Nabi berisra Mi'raj dari dimensi langit ke dimensi langit, naik ke atas sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan para nabi-nabi, Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, bertemu Rasulullah dengan para nabi-nabi, arwahnya para nabi-nabi di sana. Dan pada satu ketika Nabi mencium bau yang begitu harum, bertanyalah kepada Jibril, ya Jibril, ma hazihir ra'iah thayyibah. Kok ini baunya harum sekali, bau apa ini? Maka Jibril menjawab, hazihir ra'iah thayyibah masyitah. Ya, masyitah ibnatu Fir'aun wa auladiha. Ini adalah baunya Masyitah dan anak-anaknya dulu. Nabi bertanya kepada Jibril, "Ma sya'niha?" Apa yang terjadi pada orang tersebut? Maka Jibril menceritakan bahwa qala baina hiya tumashyid ibnatu Fir'aun zata yaumin. Suatu hari Masyitah. Ibu, Masyitah itu bukan nama orang nggih, Pak. Masyitah itu artinya tukang sisir. Masyitah itu artinya tukang sisir. Makanya bahasa Arabnya sisir itu apa? Mushtun. Kalau orang yang menyisir, masyitah. Banyak ibu-ibu karena terinspirasi dari kisah ini nama anaknya Siti Masyitah. Nah, berarti anak yang suka menyisir itu. Ya, anak yang suka menyisir. Makanya disebut dengan Masyitah ibnata Fir'aun, tukang sisirnya anak Fir'aun. Nah, ketika pada waktu itu zata yaum, suatu hari Masyitah ini tukang sisir ini menyisir rambutnya anak-anak Firaun. Dan ketika itu Bapak Ibu tahu, sisirnya terjatuh. Ketika diambil sisir itu dan Masyitah, si tukang sisir mengucapkan Bismillah. Langsung kaget anaknya Firaun. Loh, Abi, kamu mengucapkan Abi saya, nama bapak saya? Lah, aku tidak mengucapkan bapakmu karena dulu kalau mungkin dulu ya harus mengucapkan nama Fir'aun, bukan nama Allah. Ketika mau melakukan aktivitas. Bismi Fir'aun, mungkin begitu ya. Dia kaget. Loh kok kamu tidak mengucapkan nama bapak saya itu loh? Abi? Lah, kata Masyitah. Tidak. Aku mengucapkan
Rabbi, Tuhanku, wa rabbu abiki, dan Tuhannya bapakmu. Langsung anak Fir'aun ini akhbaruhu bidzalika, aku akan beritahu bapakku besok. Saya akan memberitahu bapak saya tentang berita ini. Akhirnya besoknya diberitahu bapaknya, dipanggil Masyitoh. Ya Masyitoh, apakah betul kamu mempunyai Tuhan selain saya? Ini kata Firaun, Pak. Naam, katanya, iya. Aku beriman kepada Allah. Aku beriman dan yakin kepada Allah. Bukan panjenengan. Bukan kamu, kata Masyitoh. Maka Masyitoh ini besoknya sama seperti Asiyah, ya Bu. Dikumpulkan kayu bakar, dibuatkan wajan yang besar, minyak goreng sampai mendidih. Dipersaksikan di hadapan orang. Lantas ditanya, wahai Masyitoh, apakah kamu masih tidak beriman kepada aku? Kamu lihat apa yang ada di depanmu? Lihat, wahai Fir'aun, tapi aku masih beriman kepada Allah. Sabar di dalam taat kepada Allah. Sulit napa sulit? Sulit napa sulit? Sulit. Kalau jenengan ujiannya sama nggak kayak kira-kira seperti ini? Ya mboten. Paling ujiannya ya tadi kopi gula beras kurang gitu loh. Ya, nek berasnya kurang, Pak, berasnya kurang. Ya. Mungkin nek seminggu ya masih wajar ya. 2 minggu tetap aja beras nggak ada. Ya mangkel gitu kan. Mangkel. Mungkin kalau anak-anak sekarang yang pasutri ya, pulangkan saja aku ke rumah ibuku katanya kan begitu ya. Nauzubillahi min zalik. Ini ujian, Pak. Ini Masyitoh sampai dia disediakan minyak yang mendidih, Pak. Sampai pada waktu itu Masyitoh ini kan punya anak 4. Di dalam cerita ini. Ditanya, kamu masih tidak beriman kepadaku? Enggak, saya beriman kepada Allah. Akhirnya anak yang paling besar direbus hidup-hidup. Direbus hidup-hidup, Pak. Anak yang kedua direbus hidup-hidup. Ditanya lagi, masih tidak beriman. Anak yang ketiga direbus hidup-hidup. Sampai pada anak yang terakhir, karena anak yang terakhir itu sedang disusui. Dia pandang, dia tengok ke bawah, menangis, meneteskan air mata. Orang tegel gitu loh. Enggak tega sepertinya saya akan menyemplungkan anak bayi saya ini, kata Masyitoh. Tapi biiznillah, dengan izin Allah, anak yang masih disusui itu tiba-tiba berbicara. Ya ummah, wahai ibu, katanya. Wahai ibu, ya ummah, kaget dia. Dia dengar apa nasihat seorang anak kepada ibunya? Ini menarik, Pak. Iqtahimi fa inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah. Iqtahimi, lompatlah wahai ibuku. Suruh ibunya lompat ke minyak tersebut. Fa inna azabad dunya ahwan min azabil akhirah. Karena azab siksa di dunia tidak lebih pedih daripada siksa di hari kiamat nanti. Faqatahamat, sehingga dua-duanya nyemplung dan mati. Bayangkan, Pak. Sabarnya di dalam ketaatan kepada Allah. Lah kita kadang baru diuji saja ngeluh, Pak. Disuruh milih ini jalan Allah atau jalan setan. Tapi ini yang lebih selamat mungkin secara physically, secara ini. Kita memilih jalan setan. Allahu Akbar. Tapi orang-orang yang luar biasa, waliullah, kekasih-kekasih Allah. Yang disebutkan dalam hadis bahkan ada 4 wanita hebat. Di antaranya siapa? Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Maryam bintu Imran. Dan yang keempat siapa? Asiyah bintu Mazahim, imratu Firaun. 4 orang ini orang-orang hebat yang jangan sampai kita mengambil kesimpulan ceritanya, oh masuk surga, enak ya. Enggak, proses hidupnya berat. Sampai harus merelakan jiwa dan nyawa mereka untuk membela agama Allah. Kita membela agama Allah paling cukup pagi datang majelis taklim. Ini kan membela agama Allah begini. Ringan, Pak. Duduk di majelis ilmu. Tidak harus dibakarkan kayu bakar wajan. Ayo, mau ngaji apa enggak? Kan gitu enggak. Ya. Allahu Akbar. Jadi ujian kita belum ada apa-apanya. Makanya para ulama terdahulu saling nasihat dan mewasiati tentang kesabaran, kebenaran, al-haq. Insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, beriman, dan mempunyai keistiqomahan di dalam hati kita. Ada pertanyaan? Monggo, mungkin ada yang mau berdiskusi, silahkan. Sampai jam pinten, Pak? Oh, sudah lebih nih. Ada pertanyaan? Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
Silakan. Harus tepat jam 7 selesai nggih? Oh nggih. Nggih, ya sudah berarti tinggal satu materinya. Enggak apa-apa ya. Saya perpendek sedikit. Materi terakhir yaitu para ulama mengingatkan kita di dalam masalah kematian. Jadi saling mengingatkan di dalam masalah kematian. Karena tadi bahwa Allah menguji orang itu dengan hidup dan mati. Ya, Allah menguji orang itu dengan hidup dan mati. Orang yang mengingat mati, dia sedang berzikir kepada Allah. Ya, kenapa kita harus mengingat mati? Itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sungguhnya dialah Allah yang membuat mati, hidup, liyabluwakum, untuk menguji kita. Itu ujian kita. Makanya salah satu sunnah ya adalah mengingat kematian. Karena orang yang mengingat mati dekat dengan Allah. Makanya sunnah hukumnya ziarah kubur itu kenapa? Li zikril maut, untuk mengingat mati. Bukan untuk meminta-minta kepada kuburan, tapi untuk mengingat mati. Ya, untuk mengingat mati. Dan kita yang mendoakan orang yang di dalam kubur, bukan kita yang minta doa. Salah kaprah, ya. Jadi mengingat mati ini mendekatkan jiwa kita, ya, menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Bahkan ada seorang guru di Mesir, di Al-Azhar itu, katanya seorang muridnya bercerita kepada kami, ada seorang guru kami, guru akidah, itu orang yang sangat tawadhu, orang yang sangat takut dengan Allah. Imannya luar biasa. Jadi beliau di kamarnya itu, nyun sewu, di kamarnya itu selalu menggantung kain kafan, Pak, di atas jendelanya. Jadi kalau pagi dia buka jendela, dia lihat kain kafan, oh mati gitu. Ingat, ini bisa dipraktekkan, Pak, Bu. Ya, nanti pulang beli kain kafan digantung itu, Pak. Ya, agar supaya kita selalu ingat mati. Bahkan ada ulama, ya, saya lupa dari kalangan tabi'in atau tabi'in, ya, atau dari kalangan terakhir ya. Ada ulama yang dia di depan rumahnya dia gali kuburan, Pak. Dia gali kuburan. Kalau dia melakukan kemaksiatan, dia sengaja masuk di situ untuk menghukum dirinya. Terus lantas berdoa kepada Allah, ya farji'uni, ya Allah farji'uni, ya Allah kembalikan aku, katanya. Seolah-olah dia mati. Dan setelah dia dari kuburan itu dia merasakan, ya Allah begini rasanya. Jadi dia takut lagi bermaksiat kepada Allah. Itu cara-cara para ulama-ulama kita terdahulu agar mereka ingat selalu dengan kematian. Jadi justru mungkin kalau kita ya kajiannya juga jangan lupa dengan kajian-kajian tentang hari kiamat, kematian ini mendekatkan jiwa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wa akhiru da'wana walhamdulillah. Gimana? Bagaimana tips nanti ketika berpuasa? Ketika sedang berpuasa. Nggih. Itu lebih meningkat ibadahnya. Pada kenyataannya puasa itu terasa puas. Ya. Puasa itu kan ibadah badaniah ya, ibadah fisik. Tidak hanya ibadah yang ini, tapi ibadah fisik. Disitulah ujiannya. Bagaimana tips cara meningkatkan? Mungkin kalau dari sisi nutrisi, makanan, makanya kan sunnah kita berbuka dengan apa? Yang manis-manis karena itu tenaga. Nah, kalau misalnya kita adopsi dari situ, sahurnya itu justru kita harus minum teh menjadi tenaga, Pak. Teh manis anget itu bagus. Ini secara nutrisi nggih. Kurma, terus kita makan yang karbohidrat, ya. Itu lengkap lah ketika sahur. Dan sahur itu diakhirkan. Sahur itu diakhirkan. Jadi ya berapa menit akan imsak baru kita sahur, itu sunnahnya di situ. Ya, dipaksakan harus tetap supaya nanti di siang hari kita tidak lemas. Ya, karena sudah terisi. Itu satu. Terus kedua, minta kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan. Yang namanya doa ini kan kita sebagai seorang mukmin kekuatannya doa. Yang ketiga, lemasnya kita di bulan Ramadan tapi tetap bisa gerak, Pak. Ya, tetap kita bisa gerak. Cuman memang ujiannya di situ. Ujian kita itu kok lemes sekali ya. Dipaksakan saja untuk membaca Quran. Kalau kita sudah asik membaca Quran nanti lupa lemasnya. Biasanya begitu. Jadi isi dengan kegiatan-kegiatan. Kenapa biasa kok terasa sekali lemesnya Ustadz?
kok kami terasa sekali lelahnya? Biasanya tidak aktivitas. Kalau yang diisi dengan aktivitas, nanti akan lupa dengan lelah dan lemesnya itu. Jadi monggo buat aktivitas. Kalau jenengan yang kantoran, ya biasa ngantor seperti biasa. Kalau jenengan yang mungkin sedang libur dilalah pada waktu itu, maka kita isi dengan aktivitas-aktivitas seperti membaca Quran, ngaji dan sebagainya. Atau mungkin seperti biasa, seperti di bulan-bulan lainnya, bersih-bersih dan sebagainya, itu akan melupakan letih kita seperti itu. Insya Allah begitu. Terus yang terakhir, pastinya kita berpuasa di situ ada hikmahnya, Pak. Kenapa kita letih, lemes? Ya, nafsu kita terkekang, sudah hilang nafsu-nafsu. Yang ingin bermaksiat nggak jadi. Apa yang dilarang kita jauhi karena sudah nggak punya tenaga. Itu hikmahnya orang berpuasa, Pak. Betul nggak? Mau maksiat, lemas gitu kan gitu. Ya, mau apa misalnya, mau ada ide yang mungkin dalam tanda kutip ya bermaksiat kepada Allah nggak jadi karena sudah nggak punya tenaga. Itu hikmah puasa memang di situ. Tapi coba kalau jenengan terlalu banyak makan seperti hari ini, energi ada. Itu antara bermaksiat tidak, bermaksiat terus begitu saja. Betul nggak? Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan manusia itu di antara dua. Ya, kalau dia tidak di dalam hal yang positif, pasti dia di dalam hal yang negatif. Betul nggak? Itu kata Imam Nawawi. Makanya dengan puasa itu kenapa kita lemes? Itu untuk mengekang hawa nafsu kita salah satunya. Jadi saya yakin saya jenengan semua merasakan itu. Tapi dengan bersabar, insya Allah puasa itu lebih indah, lebih asyik insya Allah. Wallahu a'la wa alam. Cukup ya? Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.